Di situ itu tidak ada Tuhan selain aku, katanya kan, dan sama-sama ini tuh. Nah, kenapa lagi ada Tuhan-Tuhan yang lain? Nah, itu yang membingungkan saya. Terus saya balik lagi ke Ustaz Sadi, saya untuk bersyahadatlah kedua kalinya itu. Jadi akhirnya di tanggal 25 Ramadan itu saya masuk Islam tahun 2012. Shalom Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, saya akan menanggapi salah satu mualaf ya asal Pulau Nias kalau nggak salah, karena di belakangnya itu ya di spanduknya di situ ada penguatan kaderisasi katanya ya, dai dan daiyah. Lalu ada nomor rekening di situ untuk mendukung mereka. Baik, teman-teman sekalian, di mana ini harus kita luruskan karena dia menyampaikan segala sesuatunya yang merupakan alasannya meninggalkan Kristen dan masuk ke agama Islam. Salah satunya adalah masalah babi, gitu ya, masalah babi. Dan termasuk nanti kita akan bahas hal ini. Oleh karenanya saya mengajak kita dulu untuk mendengarkan videonya berikut ini. Kita mulai memikirkan mana yang benar ini, agama sebenarnya yang mana ini. Nah konsen tadi yang 3 ini adalah saya bandingkan. Nah, tentang kalau dibilang Ustadz tadi itu memang diharamkan ini tuh babi itu dalam Islam itu memang gak boleh. Nah, terus di dalam sebenarnya di dalam Kristen juga ada dalam, kalau nggak salah itu dalam surat 5 ayat 11 ya. Nah, pasal 8 atau sebaliknya itu. Nah, diharamkan. Tapi tulisannya di situ adalah babi hutan. Nah, ini yang membedakan babi peliharaan dengan babi hutan. Nah, terus yang kedua adalah tentang ketuhanan tadi. Nah, ini namanya itu Trinitas ya kalau di kita ya. Ada Tuhan Allah, Tuhan Bapa dan Roh Kudus, ada 3 itu. Nah, itu yang membuat saya bingung. Nah, padahal di dalam titah pertama dalam Kristen itu, dalam agama saya sebelumnya di titah pertama itu menyatakan bahwa jangan ada Tuhan Allah. Kalau kita dulu itu Allah ya, bukan Allah ya. Kalau sekarang Allah ya. Nah, jangan ada Tuhan Allah kecuali aku. Yang bilang ini adalah Tuhan sendiri ya. Nah, disitulah saya membandingkan dengan surat yang ada di dalam Al-Quran, surat ke 11 ya kalau nggak salah ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu di situ itu tidak ada Tuhan selain aku, katanya kan, dan sama-sama ini tuh. Nah, kenapa lagi ada Tuhan-Tuhan yang lain? Nah, itu yang membingungkan saya. Terus saya balik lagi ke Ustaz Sadi, saya untuk bersyahadatlah kedua kalinya itu. Jadi akhirnya di tanggal 25 Ramadan itu saya masuk Islam tahun 2012. Kurang lebih saya masuk Islam, menyatakan masuk Islam. Itu di kelas naik bangku di kelas 2 SMA. Naik kelas 2 SMA saya di situ. Ya, akhirnya saya mengatakan masuk Islam dan akhirnya saya disyahadatkan di situ. Nah, namanya yang baru masuk Islam itu pasti udah banyak godaan dan ujiannya, mulai dari keluarga kita, saudara kita, teman kita, pokoknya semuanya lah. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari mu'alaf ini teman-teman sekalian. Dan saya pikir bahwa orang ini itu tidak paham tentang kekristenan gitu. Ya, jadi bisa jadi selama di Kristen itu ya nak pernah sembahyang gitu, sehingga tidak paham ya tentang kok 3 Tuhan, kemudian masalah makanan haram dan tidak haram ya. Jadi teman-teman sekalian, sebelum saya menjawab hal ini dulu mengenai berapa Tuhan ya, katanya itu orang Kristen itu ada 3 Tuhan, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, kemudian dia juga membahas tentang babi, dan kali ini saya akan bahas dulu yang pertama ini adalah masalah babi. Di mana teman-teman sekalian, mereka selalu menggunakan alasan itu masalah makanan minuman. Padahal di zaman Tuhan Yesus Kristus ketika dia mengajarkan hal-hal kerajaan sorga bagi kita, itu dia mengatakan bahwa soal kerajaan sorga itu tidak berbicara soal makanan minuman, tetapi berbicara tentang kebaikan dan ketaatan kita, dan juga berbicara tentang kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi tidak ada urusan duniawi di sana.
Ya, jadi janganlah kamu menghakimi saudara-saudaramu soal makanan minuman ya, karena itu tidak akan mendapat menguntungkan Anda dan merugikan Anda juga ketika Anda makan ataupun tidak makan. Jadi mari kita saling menghargai soal makanan. Dan teman-teman sekalian, satu hal yang saya tekankan di sini, kalau seandainya umat Islam mengharamkan daging babi sesuai dengan hukum Musa, pertanyaan saya, kenapa hanya daging babi yang diharamkan oleh Islam? Bukankah yang sudah diterangkan di dalam kitab Taurat Musa, di dalam Imamat pasal 11 yang dikutipnya tadi, itu bukan hanya berbicara babi, tapi yang lebih dahulu dikatakan haram oleh Tuhan sendiri adalah unta. Ya, kita lihat Imamat 11 ayat 4 teman-teman sekalian. Jadi itu binatang yang urutan kesekian itu baru babi, urutan keempat ya. Yang pertama sekali yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan adalah unta. Kita lihat Imamat 11 ayat 4. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Kedua, juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ketiga, kelinci, karena memang memamah biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Baru yang keempat, demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Ayat ke-8, daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Nah teman-teman sekalian, kalau kita lihat di sini, apakah umat Islam makan daging unta? Yes. Mereka makan daging unta yang juga diharamkan di dalam Imamat pasal 11. Tapi mereka doyan itu. Jangankan daging unta, kencing unta saja dimakan, bro. Ya, jadi Anda mengharamkan daging babi yang dimakan oleh orang Kristen, tapi Anda memakan yang haram, bahkan kotorannya saja pun kamu peras dan kamu makan. Yaitu kencing unta kamu minum campur susu. Gitu. Jadi mari kita pakai otak kita. Anda menjelekkan kekristenan, tapi Anda tidak tahu bagaimana kejelekan agama Anda sendiri. Anda mengharamkan daging babi, tapi Anda memakan binatang-binatang yang lain. Pelanduk, kelinci. Bahkan kalau kita lihat tentang binatang-binatang yang diharamkan oleh Tuhan lagi dari di dalam air, seperti belut, ya, ikan gabus, ikan lele, itu tidak boleh dimakan. Itu haram bagimu. Kalau kita berpatokan dengan hukum Musa di dalam Imamat pasal 11 tersebut. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah orang-orang munafik. Mualaf seperti ini adalah orang munafik. Dia mengharamkan daging babi, tapi sementara daging yang haram lainnya disantapnya, dimakannya, kencingnya pun disikat habis. Diminum juga kencingnya teman-teman sekalian. Makanya kebanyakan ikan durun itu mabuk kencing onta. Ya. Jadi nggak usahlah Anda menjelekan tentang Kristen makan itu, karena soal makanan minuman itu tidak berbicara tentang kerajaan sorga kok. Ya. Jadi Anda jangan bangga ketika Anda sudah tidak memakan daging babi. Anda tidak makan daging babi, tapi Anda memakan daging onta yang sama-sama diharamkan oleh Tuhan. Ya, unta, pelanduk, kelinci, daging babi hutan itu haram bagimu. Bangkainya pun jangan tersentuh bagimu. Ya. Dan kalau kita lanjutkan Imamat pasal 11 teman-teman sekalian, kita menemukan di situ yang bersisik dan tidak bersisik, yang bersirip dan yang tidak bersirip dalam air itu ada yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau berpatokan dengan itu, maka Anda juga sudah melakukan sebuah pelanggaran terhadap hukum Musa, hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Nah, kedua teman-teman sekalian yang saya mau luruskan di sini mengenai pernyataannya tadi bahwa orang Kristen memiliki 3 Tuhan, ada Tuhan-Tuhan yang lain, ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus gitu ya, yang disebut dengan Trinitas katanya. Teman-teman sekalian, ini sebuah kekeliruan ketika ada orang yang menuduhkan bahwa orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Orang Kristen tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang esa. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah Israel, Allah kita itu ya esa gitu ya. Jelas di sana teman-teman sekalian bahwa Tuhan kita itu adalah satu-satunya gitu. Ya. Maka teman-teman sekalian,
Anda keliru ketika Anda menuduh kekristenan. Karena Tuhan Kristen, Allah yang esa itu, Yahweh bukan Allah SWT ya. Sekali lagi catat baik-baik. Yahweh bukan Allah SWT. Tuhan orang Kristen yaitu Yahweh ini memiliki 3 pribadi dalam satu hakikat, yaitu pribadi Bapa. Lalu Bapa ini punya firman yang nujul menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kemudian Bapa tadi punya roh, ya, yang disebut dengan Roh Kudus. Maka inilah satu kesatuan yang ada dalam diri Allah. Karena Allah itu punya firman. Kalau Allahmu, Tuhanmu tidak punya firman, maka Tuhanmu itu bisu, benda mati, tidak bisa berbicara. Dan kalau Tuhanmu itu tidak punya roh yang saya sebut sebagai Roh Kudus tadi, maka Tuhanmu itu benda mati, ya, tidak punya roh, jadi tidak hidup. Nah, Tuhan orang Kristen tidak seperti Tuhan Anda. Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang hidup. Dia punya tubuh, dia punya pribadi, dia punya firman, dia punya roh. Nah, ini ketiganya memiliki pribadi dalam karyanya. Di mana teman-teman sekalian? Bapa, lalu dia punya firman yang muncul menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi saya dan saudara-saudari semua yang percaya kepadanya. Kemudian dia punya Roh Kudus yang diutus setelah Yesus Kristus, yang menyertai orang-orang percaya sampai kepada akhir zaman, atau sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk menjemput kita yang setia dan yang taat kepadanya. Ya, jadi teman-teman sekalian, di mana dalilnya bahwa Yesus itu adalah firman? Mari kita melihat Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman Tuhan katakan begini: pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, yaitu firman tadi ya, yaitu Yesus Kristus, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Maka di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 itu diterangkan dengan terang benderang kepada kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di sini teman-teman sekalian sangat jelas kepada kita, ya, bahwa Yesus Kristus adalah sang logo, sang firman yang tadinya bersama-sama dengan Allah, suara Allah, kalimat Allah. Makanya dikatakan di dalam kitab suci Anda, ya, wahai mualaf, ya, dia katakan bahwasanya itu kalimatullah, yaitu Isa kalimatullah. Kenapa dia dikatakan sebagai kalimat, sebagai suara, firman, ya? Karena dia sebelumnya bersama-sama, dia melekat pada diri Bapa. Lalu kenapa kita bisa membedakan dia 3 pribadi dalam satu hakikat? Ya iya, karena firman tadi berpribadi, dan Roh Kudus juga berpribadi yang menyertai orang-orang percaya sampai pada saat ini. Jadi teman-teman sekalian, sangat keliru jika ada yang menuduhkan Kristen menyembah 3 Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang Esa, bos. Ya. Oke ya. Jadi kalau Anda menolak bagaimana Tuhan bisa nujul menjadi manusia, nah ini yang harus diperbaiki. Yang tidak masuk logika saya adalah Anda sebenarnya pikiran Anda tidak sampai ke sana. Anda percaya kalau kalimat Tuhan, ya, suara Tuhan itu bisa nujul menjadi kitab. Tapi Anda tidak percaya kalau firman itu bisa nujul jadi manusia. Ya. Jadi ya, pola pikirnya, mindsetnya dulu harus diluruskan, ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, jelas bahwa mualaf ini memang benar-benar tidak paham tentang Alkitab, tidak paham ajaran Kristen, apalagi saat itu dia masih kelas 2 SMA, ya. Dan kita tidak tahu apa penyebabnya dia bisa meninggalkan itu. Kalau hanya itu yang membingungkan dia, seharusnya dia bertanya kepada pendetanya, bertanya kepada gembalanya. Tapi kelihatan di sini bahwa dia ini tidak pernah belajar tentang kekristenan sebelumnya. Jadi wajar saja jika dia kemudian mualaf meninggalkan kekristenan. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Sekian penjelasan saya dan jawaban kita atas pernyataan mualaf ini. Dan kiranya video ini boleh menjadi berkat buat kita. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.